Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqaz zaman wa khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Wa qala aidan fi ayatil ukhar, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburat maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul aliyyul azim. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, mari kita bersyukur dengan nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita. Dan nikmat itu hari ini mampu pula kita pergunakan ke jalan yang diridhoinya, melaksanakan salah satu yang dibebankan kepada kita muslim mukallaf di Jumat Mubarak ini, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hatib tak bosan-bosannya berwasiat menasihati diri hatib sendiri khususnya dan kepada kita yang hadir untuk senantiasa kita mempersiapkan bekal menghadapi hari-hari panjang kita, hari-hari berat kita, hari-hari yang kekal dan abadi yang takkan berkesudahan. Dan sebaik-baik bekal menghadapi hari-hari itu adalah bekal ketakwaan. Oleh karena itu setiap saat kita harus bermuhasabah diri, menghisap, menghitung sejauh mana kadar ketakwaan kita meningkat dari hari ke hari sehingga mengantarkan kita nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di 26 Zulhijjah 1444 Hijriah. Hal ini bermakna Jumat ini adalah Jumat terakhir di tahun ini. Kalaupun Allah perkenankan kita berjumpa dengan Jumat yang akan datang, berarti kita sudah berada di Jumat tahun yang lain, tahun yang baru 1445 Hijriah. Maka sesungguhnya pergantian zaman, pergantian waktu itu adalah suatu yang sunnatullah. Namun kita sebagai orang-orang yang beriman, pergantian waktu ke waktu, bukan hanya dari tahun ke tahun, bahkan dari detik ke detik, harus ada makna-makna tertentu yang kita renungkan sebagai bahan dasar dari muhasabah diri kita, menghitung-hitung diri kita, supaya kita tidak lalai di kehidupan yang fana ini, supaya kita tidak menjadikan kehidupan yang sementara ini seakan-akan adalah kehidupan yang selama-lamanya. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, maka di antara bahan renungan barangkali yang perlu kita renungkan di akhir-akhir tahun ini, sesungguhnya adalah apa yang barangkali juga beberapa pekan yang lalu, beberapa saat yang lalu senantiasa kita bicarakan, terutama sejak kita merayakan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Kurban, hari raya haji, di mana kesemua itu kita mendengarkan, menyaksikan, bahkan melakukan bahagian dari syariat Nabi Allah Ibrahim beserta Ismail. Maka salah satu yang perlu rasanya kita renungkan dalam meninggalkan akhir bulan Zulhijjah ini atau meninggalkan tahun 1440 Hijriah ini menuju tahun yang baru, tahun Hijrah yang baru 1445 Hijriah, bagaimana kita kembali benar-benar
meneladani bagaimana sosok Ibrahim alaihi salam dalam mewariskan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Maka tauladan ini tak boleh kita lupakan kaum muslimin. Maka kita lihat bagaimana Ibrahim alaihi salam dari masa mudanya beliau hingga masa berkeluarga, hingga masa tua, bahkan diuji Allah, beliau lulus dalam ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari ujian terberat barangkali ketika beliau dianugerahkan seorang anak yang bernama Ismail, yang mulai dari diperintahkan Allah untuk diasingkan sampai disembelih. Namun lihatlah bagaimana pertolongan yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan ketika nyawanya sendiri harus dikorbankan untuk menolong sang ayah dalam jalan Allah, dalam beribadah kepada Allah. Sang anak tak ragu sedikit pun dan tak membantah sedikit pun. Ini baru bisa terwujud kalaulah kita memiliki anak-anak yang soleh dan solehah kaum muslimin. Maka sesungguhnya apa rahasia daripada Ibrahim alaihissalam dapat menjadikan, membentuk Ismail dengan karakter kesolehan yang luar biasa, kepatuhan yang luar biasa terhadap ayah dan ibunya, menjadi penolong di agama Allah ini? Maka ada beberapa hal yang patut kita renungkan pada hari ini. Pertama, lihatlah bagaimana Ibrahim itu sendiri kaum muslimin. Ibrahim alaihissalam sejak masa mudanya sampai akhir hayatnya memiliki prinsip hidup sebagaimana juga dinukilkan dalam ayat Al-Quran. Bahkan kita baca di setiap solat kita, inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Maka semua gerak-gerik langkah, bahkan niat yang tersirat dalam keseharian Ibrahim alaihissalam didasarkan kepada, disandarkan kepada Allah semata. Apapun itu kaum muslimin, hidup dan mati bahkan. Ini prinsip utama yang dimiliki oleh Ibrahim. Maka kita lihat bagaimana kisah yang dinukilkan Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat ke-99, yang dalam kitab-kitab tafsir ditafsirkan tatkala Allah bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Fa'aina ma tashabun?" Kemana kamu akan pergi, wahai Ibrahim? Ketika Allah mempertanyakan ini, Ibrahim alaihissalam menjawab dengan ringkas dan tegas saja, "Wa qala rabbi inni zahibun ila rabbi sayahdin." Saya hanya akan pergi kepada Tuhanku, menghadap Tuhanku yang senantiasa memberikan petunjuk terbaik. Sandarannya hanya kepada Rabbnya. Maka dalam hal ini kaum muslimin, seharusnya kita sebagai pewaris-pewaris daripada Ibrahim alaihissalam menjadikan setiap langkah-langkah kita, motivasi hidup kita, niat kita hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Dan inilah keuntungan yang sesungguhnya yang akan dimiliki oleh orang-orang yang berbuat beramal di atas dunia ini. Apakah itu amalannya itu bersifat amalan fi'liyah, amalan yang dasarkan dari niat sekalipun? Apakah berupa ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah? Kalau niatnya karena Allah, inilah keuntungan sesungguhnya yang akan didapatkan oleh orang-orang tersebut. Maka dalam hadis, bukankah kita mengetahui orang-orang yang menyandarkan niatnya apapun yang dilakukan untuk Allah, untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Di antaranya semua urusan-urusannya akan Allah clearkan, akan Allah bantu, akan selesai. Orang-orang yang menyandarkan semua niat amal perbuatannya, apapun itu, hanya kepada Allah, hanya untuk akhirat, Allah akan jadikan rasa kaya di hatinya, rasa berkecukupan. Dan yang terpenting dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang sandaran niatnya adalah untuk kepentingan akhirat, hanya disandarkan kepada Allah,
dia akan mendapatkan dunia ini, bahkan dunia yang datang kepadanya dengan merendahkan diri, menghinakan diri. Kemudahan dunia dia dapatkan, kemudian di akhirat dia dapatkan. Maka contohnya terbukti kepada Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kaum muslimin, bagaimana Ibrahim tatkala dahulunya diuji Allah tak mendapatkan anak keturunan. Lihatlah bagaimana doa Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkan diriku anak keturunan yang soleh. Ibrahim tidak berdoa, tidak meminta anak keturunan yang tampan, anak keturunan yang kaya, anak keturunan yang berpangkat. Karena apa arti ketampanan, apa arti kekayaan, apa arti pangkat? Kalaulah tak dibarengi, dilengkapi dengan kesolehan pada seseorang. Bisa jadi ketampanan, kekayaan, pangkat yang dimiliki oleh anak justru akan menjerumuskannya, bahkan menjerumuskan orang tuanya. Yang diminta Ibrahim alaihissalam adalah berdoa agar dia diberikan anugerah anak keturunan yang soleh. Maka kaum muslimin, demikian juga kita seharusnya senantiasa berharap meminta kepada Allah diberikan anak keturunan yang soleh. Bahkan ketika kita menemui problem, masalah dengan anak-anak kita di rumah tangga kita, senantiasalah kita mendoakannya dengan doa terbaik kepada Allah. Terkadang kalaulah kita mau jujur kaum muslimin, ketika kita konflik dengan anak kita di rumah, justru ucapan-ucapan yang tak benar yang kita ucapkan, bahkan sumpah serapah kepada sang anak. Padahal sesungguhnya dalam agama ini diajarkan doakan yang terbaik untuk anak kita. Mari kita berhitung-hitung hari ini sudah berapa kali kita berdoa kepada Allah meminta anak keturunan kita itu agar dia soleh dan soleha. Ini tak boleh dilupakan berdoa. Yang hari ini orang sudah mulai melalaikan dalam perkara doa, sudah mulai keyakinannya hilang atau bahkan luntur, atau merasa tak memerlukan lagi dengan doa berharap meminta kepada Allah. Yang ketiga kaum muslimin, Ibrahim alaihissalam, dia adalah seseorang ayah yang sosok kepemimpinannya terhadap anaknya itu penuh dengan suri tauladan. Dia berikan contoh terbaik untuk anak-anaknya. Ketika dia mengharapkan anaknya Ismail alaihissalam menjadi anak yang soleh, justru dia terlebih dahulu menjadikan dirinya orang yang taat dan patuh kepada Allah. Maka sangat jelas sekali dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian hanya pandai menyuruh saja, memerintah saja, anak kalian suruh soleh, kalian suruh salat, kalian tak salat. Anak kalian suruh ke masjid, kalian tak ke masjid. Sungguh teramat besar murka Allah terhadap orang-orang yang hanya pandai memerintah, pandai berbicara, tetapi dia tidak mengamalkannya, tidak berbuat. Maka kaum muslimin, kalaulah hari ini seorang ayah, seorang ibu di rumah mempertontonkan kejahilannya di hadapan anak-anaknya, mempertontonkan perkataan-perkataan kotor, mempertontonkan keangkuhan, tak pandai mengajarkan hidup bertetangga, bermasyarakat, insya Allah yang akan lahir sesudahnya adalah generasi-generasi yang persis seperti itu, bahkan lebih. Kalaulah hari ini seorang ayah tak mampu mengajarkan anaknya ke jalan yang benar, bahkan mengajarkan bagaimana dia membangkang terhadap ayah kandungnya, ibu kandungnya, datuk dan nenek dari anak-anaknya, tunggu masanya kaum muslimin. Suatu masa dia akan merasakan bagaimana seorang anak itu akan membangkang terhadap dirinya. Tapi sebaliknya, kalaulah seorang ayah mempertontonkan, mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, insya Allah sang anak akan mencontoh semua kebaikan-kebaikan itu. Seorang anak yang melihat ayahnya berdoa untuk ayah dan bundanya, untuk nenek dan kakeknya, insya Allah suatu ketika nanti sang ayah, sang bunda akan menerima masa-masa di mana mengalir doa-doa sang anak terhadap dirinya.
Keteladanan adalah sesuatu yang amat dibutuhkan dalam perkembangan tahap kehidupan putra dan putri kita. Terakhir, Ibrahim alaihissalam akan tersirat dalam pengasingan yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim terhadap anak-anaknya adalah bagaimana Ibrahim alaihissalam memastikan anaknya bergaul dengan orang yang tepat, bergaul dengan orang yang benar. Seorang ayah harus khawatir kalau jam pulang anaknya tak ada di rumah. Jangan terbalik. Biasanya kalau di kampung-kampung berternak kaum muslimin, maghrib itu kalau ayamnya tak pulang, tak cukup hitungannya di kandang atau kambingnya tak cukup, sibuklah peternak ini mencari kambing, mencari kerbau, mencari ayam itu kemana-mana. Tak lengkap rasa hidupnya malam itu kalau kambingnya tak cukup bilangannya. Tetapi sebaliknya, terkadang banyak di antara orang tua yang ketika anaknya belum pulang, seharusnya sudah maghrib, sudah isya, bahkan sudah hampir larut malam, biasa-biasa saja, bahkan semakin hari semakin menjadi kebiasaan. Nauzubillah min dzalik. Ketahuilah kaum muslimin, al-mar'ul khalil ala dini khalilih. Agama seseorang itu bergantung dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berkawan. Maka perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pergaulan anak kita menentukan output dari generasi-generasi selanjutnya, sebagaimana yang kita harapkan generasi yang soleh dan soleh. Kaum muslimin sedang rahimakumullah, mudah-mudahan dengan pergantian tahun ini, bahagian yang harus kita khawatirkan dengan pergantian tahun ini adalah pergantian generasi. Pergantian hari ini kita yang menjadi tulang punggung keluarga, besok suatu masa anak-anak kita yang akan menjadi pengganti tulang punggung keluarganya. Ini harus menjadi perhatian kita. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Hendaklah kita merasa khawatir. Kalian khawatir, kata Allah, kalaulah meninggalkan generasi-generasi yang dhaif, lemah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang ala qadar ini mampu menjadikan kita orang-orang tua yang penuh dengan keteladanan, mempersiapkan generasi-generasi pengganti kita, generasi-generasi yang akan memudahkan urusan kita, generasi kebanggaan dunia dan akhirat kita, yang menolong kita dunia dan akhirat kita. Aku qauli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ينشر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.